Oh, why is everybody so... Hai guys, kembali lagi bersama gua, seorang beban keluarga di channel kesayangan Anda yang bernama MVT21. Sesuai requestan salah satu subscriber, kali ini gue akan membahas film Joker tahun 2019. Joker terkenal sebagai musuh utama dari salah satu tokoh pahlawan dalam DC Comics, yaitu Batman, yang dimana Joker ini tampil di trilogi The Dark Knight dan dalam film Suicide Squad. Joker bagi saya adalah sebuah film drama psikologis tentang lahirnya sebuah monster. Penampakannya sendiri adalah berupa manusia yang mendandani dirinya seperti badut. Tapi kali ini yang akan aku bahas adalah asal-usul kenapa Joker bisa sejahat dan sepsikopat itu. Mari kita bersama-sama mendalami dan menguak kisah kelam seorang Joker. So, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Film Joker mengambil latar di kota fiktif Gotham City yang juga merupakan latar bagi sebagian besar seri komik Batman pada tahun 1981. Seorang pria miskin dengan gangguan mental bernama Arthur Fleck yang punya impian menjadi komedian profesional seperti Sule kalau di Indonesia, menjalani hari-harinya sebagai badut sewaan. Ia tinggal bersama ibunya yang bernama Penny yang keadaannya tengah sakit-sakitan. Kemudian scene berfokus pada Arthur Fleck yang tengah bekerja di sebuah keramaian dengan aksi badutnya membawa papan sewaan di sebuah toko, berusaha semaksimal mungkin melakukan jobnya. Saat sedang bekerja, tiba-tiba Arthur diserang oleh sekelompok remaja iseng yang menghina lalu melakukan kekerasan padanya dengan dikata-katai sebagai orang aneh, bahkan ditendang-tendang, padahal Arthur gak ganggu mereka sama sekali. Dari sini film pun baru dimulai. Arthur tak pernah menyukai orang-orang di Gotham City. Kota itu dipenuhi dengan ketimpangan sosial. Orang-orang kaya yang berkuasa tak peduli dan bahkan kerap bertindak seenaknya pada warga miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bahkan parahnya yang kaya nggak pernah peduli dengan si miskin. Tingkat pengangguran dan kriminalitas di kota itu juga sangat tinggi. Makanya tadi banyak remaja-remaja nakal berkeliaran dan itu sangat meresahkan. Oh iya, Arthur ini punya penyakit mental yang tidak pada umumnya. Namun karena dia tak punya cukup uang untuk berobat, Arthur mengandalkan layanan sosial untuk menyembuhkan penyakit mentalnya. Gangguan mental yang dialami Arthur adalah dia kerap kali tertawa tanpa alasan. Lumayan ngeri ya ini, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada badai, tiba-tiba tertawa seperti ini. Yang dimana tertawanya itu membuat orang-orang takut dan menjauhinya. Setelah kejadian Arthur ditendang-tendang oleh para remaja iseng, salah satu rekan Arthur di tempat kerjanya bernama Randall, dia berpura-pura simpati dengan keadaan Arthur, kemudian memberikannya sebuah senjata api atau pistol. Dia mengatakan gunakan ini jika sewaktu-waktu kau dalam bahaya atau dijaili. Dan bekas gebukan Arthur sampai ungu-ungu kebiruan. Dia pun juga tampak sangat kurus dan memprihatinkan. Selain itu, karena dia sangat bercita-cita sebagai komedian atau pelawak handal, Arthur kerap kali menulis materi guyonan di sebuah buku catatan untuk belajar. Tapi mungkin karena dia begitu capek dengan hidupnya, Arthur menuliskan secercah kalimat yang bertuliskan, "Kuharap kematianku lebih berharga dari hidupku." Sumpah kalimat ini deep banget sampai nusuk ke hati, jujur. Segitu beratnya Arthur sampai nulis kayak gitu. Pas berada di suatu bus ketika Arthur hendak pulang, ia mencoba menghibur anak kecil yang sibuk memandanginya dengan aksi atau lelucon konyolnya. Tapi malah ibu dari anak ini memarahinya, padahal Arthur cuma berniat menghibur. Dan kemudian penyakit tertawanya kambuh lagi, sehingga membuat seluruh penumpang bus merasa aneh dengannya.
Ditambah sampai rumah ia juga harus merawat ibunya yang sakit, memandikannya, memberi makan, dan lain-lain. Selain itu, Arthur mendapat marahan dari si bos karena pemilik toko lapor Arthur telah memecahkan papannya. Padahal papan pecah gara-gara dia diserang oleh sekelompok remaja nakal, dan itu pun juga nggak ada yang nolongin ketika dia ditendang habis-habisan. Sayangnya, sekeras apapun Arthur berusaha menjelaskan, sang bos sama sekali tidak mau tahu dan tidak peduli. Suatu hari, Arthur mendapat tawaran pekerjaan untuk menghibur para pasien di sebuah rumah sakit untuk anak-anak. Di tengah pertunjukannya, Arthur tanpa sengaja menjatuhkan pistolnya. Ia berkilah bahwa pistol itu hanya bagian dari pertunjukan atau propertinya aja. Tentu saja salah satu petugas rumah sakit langsung lapor, "Ngapain Arthur bawa pistol ke rumah sakit anak-anak? Kan aneh banget." Tapi Randall sebagai teman yang bangsat dan menyebalkan ini melaporkan pada bos mereka bahwa pistol itu milik Arthur sendiri. Padahal kemarin dia yang ngasihkan. Teman bangke yang macam Randall ini. Arthur pun kemudian dipecat dari pekerjaannya. Lagi-lagi bosnya pun gak mau dengerin penjelasan dari Arthur. Dalam perjalanan pulang, Arthur menaiki kereta dan kebetulan di dalam kereta ada mbak-mbak yang sendirian, tapi dia digodain oleh 3 orang pegawai perusahaan wine. Sayangnya lagi-lagi penyakit mentalnya Arthur kumat, ia tertawa tanpa sebab. Don't you approve me? Mbak-mbaknya takut dan langsung pergi. Sementara 3 pegawai ini menghampirinya, menanyakan apa yang sedang ia tertawakan. Arthur sangat berusaha memberitahu kalau dia sedang sakit, tapi apa yang dia omongin tidak tersampaikan dengan baik. Sampai berujung Arthur mendapat kekerasan dari mereka bertiga. Saat mereka mulai mengganggu secara fisik, Arthur berusaha survive dengan menembak mereka. Ini jatuhnya adalah pertahanan diri. Peristiwa ini kemudian memecah Gotham menjadi 2 kelompok masyarakat, para warga kaya yang diwakili oleh wali kota Thomas Wayne, sekaligus dia yang punya perusahaan wine kayaknya, dan yang dibunuh Arthur adalah pegawainya. Dia mengutuk perbuatan si badut pembunuh misterius, yang dimana karena Arthur menggunakan riasan badut, maka tidak ada yang tahu kalau itu Arthur. Di sisi lain, aksi Arthur justru membangkitkan pemberontakan besar-besaran di seluruh Gotham dari kalangan rakyat miskin. Mereka menjadikan badut sebagai simbol pemberontakan. Kota Gotham semakin jatuh dan layanan sosial pun dihentikan. Arthur yang tidak bisa lagi mendapatkan pengobatan gratis pun semakin tertekan. Ia bertransformasi menjadi sosok Joker yang lebih nekat. Ia bahkan memberanikan diri untuk mencium tetangganya yang sudah punya anak bernama Sophie yang telah menarik perhatiannya. Sophie ini kayaknya single parent karena suaminya nggak tampak sama sekali. Bahkan di suatu momen mereka sampai pergi berkencan juga dan semakin akrab. Ya, setidaknya meskipun hidupnya begitu amburadul, Arthur masih punya alasan untuk hidup saat menemui Sophie. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on baby, let it go. Let me find again. Love is you. Arthur juga pada akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar acara komedi tunggal, tetapi pada saat ia tampil, penyakit mental Arthur kambuh. Hal ini membuat ia tertawa tak terkendali hingga tak ada lelucon yang berhasil ia sampaikan. Rekaman kegagalan Arthur ini diolok-olok dalam program televisi yang dipandu oleh Murray Franklin.
Nah, Murray Franklin ini adalah komedian yang sangat diidolakan oleh Arthur. Arthur pengen banget jadi seperti dia, bisa tampil di TV, hidup mapan, dan banyak jaringan. Ya kalau di Indonesia Murray Franklin kayak si Sule atau Raditya Dika gitu yang udah sukses. Impian ini sangat dicita-citakan oleh si Arthur. Tapi yang membuat dia kecewa, rekaman kegagalannya malah diolok-olok di acara televisi. Ya malu dong dan sakit hati juga. Bayangin deh kalian melakukan hal yang memalukan lalu di roasting oleh media dan dilihat oleh banyak orang. Itu sakit banget sih, asli. Kebetulan setelah Arthur pulang entah dari mana, tak sengaja dia membaca surat yang ditulis oleh ibunya Penny. Jadi ibunya Penny ini sering banget nulis surat yang ditujukan pada Thomas Wayne, mantan bosnya, karena dulu Penny bekerja sama dia. Namun sesering ibunya menulis surat, Arthur nggak pernah peduli atau nggak pernah kepo dengan isi suratnya. Sampai kebetulan hari ini dia lagi baca dan mengetahui bahwa Arthur adalah anak kandung hasil hubungan terlarang antara Penny dan Thomas. Thomas Wayne adalah si wali kota tadi, yang tentunya hidupnya jauh lebih enak dan nyaman. Arthur langsung mendatangi kediaman Thomas dan menemui anaknya Thomas yang bernama Bruce Wayne. Apa yang dia lakukan, inilah yang dia lakukan. Melihat hal itu, bodyguard langsung memarahinya dan mengusirnya juga. Arthur langsung mengatakan kalau dia adalah anaknya Penny dan dia tahu masa lalunya bersama Thomas. Tapi si bodyguard menyangkalnya dengan mengatakan kalau Arthur adalah anak adopsi dan kemudian Arthur mencekiknya. There is no them. Setelahnya dia pun pergi. Dalam sebuah kesempatan, Arthur akhirnya bisa berbicara langsung dengan Thomas setelah berhasil menyelinap dengan segala kejeliannya. Ia menanyakan isi kebenaran surat Penny. Ya intinya kayak, aku selama ini nggak pernah mendapat kasih sayang dari ayah loh. Tapi Thomas menampiknya dengan mengatakan bahwa Penny punya riwayat penyakit mental dan Arthur justru adalah anak adopsi dari Penny. Dari pernyataan itu Arthur pun kembali kumat dengan tertawa. Thomas pun langsung bilang, apa yang kamu tertawakan, dasar aneh. Kemudian menonjoknya. Jahat banget gak sih? Arthur lalu mengunjungi Arkham State Hospital, tempat ibunya dulu pernah dirawat. Dia lalu mencari berkas rekam medis Penny. Berkas itu mengatakan bahwa Arthur memang anak adopsi Penny. Selain itu disebutkan juga bahwa Penny dulu pernah membiarkan mantan kekasihnya menyiksa dirinya dan Arthur yang masih kecil. Penny bahkan selalu mengatakan kalau Arthur selalu bahagia karena dia selalu tersenyum sampai diberi panggilan khusus dengan nama Happy. Padahal semakin dewasa, Arthur semakin menyadari bahwa hidupnya tidak benar-benar bahagia. Hal ini tentu menjadi kesedihan yang amat mendalam. Saat Arthur menanyakan informasi adopsi pada ibunya, Penny justru menyanggah informasi tersebut. Ia mengatakan bahwa dulu ia dipaksa oleh Thomas Wayne untuk memalsukan status adopsi Arthur karena Thomas tidak ingin orang-orang tahu bahwa ia berhubungan dengan Penny yang miskin. Arthur yang terpukul lalu pulang dan tanpa sadar masuk ke apartemen Sophie tanpa izin. Namun bukannya menyambut Arthur, Sophie justru ketakutan dan mengusir Arthur. Rupanya hubungan di antara mereka selama ini hanya ada di bayangan Arthur saja dan sungguh membebankan sekali. Kupikir dia bahagia menemukan pujaan hati, ternyata Arthur hanya berhalusinasi saja. Dari semua kejadian ini, ibunya Arthur kemudian makin parah dan dilarikan ke rumah sakit. Saat malam hari, Arthur juga sempat bertemu dengan polisi yang mencurigainya atas pembunuhan 3 pegawai Wayne. Tapi Arthur masih pandai mengelak meskipun sebenarnya memang dia pelakunya. I'm a party clown. Alright, so why were you fired? Pada keesokan harinya, Arthur kembali ke rumah sakit menemui ibunya yang berbaring di ranjang dalam keadaan tidur. Ia lalu mengambil bantal dan mendekapnya sampai kehilangan nafas, kemudian meninggal dunia. Setelahnya dia mengatakan, "Ibu, perlu kau ketahui bahwa hidupku tak pernah benar-benar bahagia. Lihatlah betapa membagongkannya hidupku ini yang penuh dengan derita tak ada habis-habisnya. Kau salah selama ini menilaiku selalu bahagia." Mungkin di sini Arthur sudah muak kalau Penny dulu memang punya penyakit mental dan hidupnya amburadul bersama kekasihnya. Tidak usahlah sok-sokan mengadopsi anak yang sama aja membawa anak adopsinya ke jurang neraka dan dia harus menghabiskan hidupnya dengan penuh derita seperti ini. Tapi entahlah apa yang ada di pikirannya saat itu.
Sementara itu, rekaman pertunjukan komedi tunggal Arthur yang gagal menjadi viral dalam acara Murray. Hal ini membuat para kru acara televisi yang dibawakan oleh Murray berniat mengundang Arthur untuk datang langsung ke studio dan melakukan siaran langsung. Arthur yang telah mengetahui bagaimana ia sebenarnya dipermalukan di acara Murray pun setuju untuk datang langsung ke studio dan melakukan siaran acara tersebut. Ketika Arthur tengah berdandan untuk acara itu, kedua temannya Randall dan Gary datang menjenguknya. Entah apa dan kenapa si Randall ini sangat menyebalkan. Tapi karena Arthur yang dulu dan Arthur yang sekarang beda, sebagai balasan atas perlakuan Randall kepadanya, Arthur lalu menembak Randall dengan sadis. Did you watch the Murray Franklin show? Beda dengan si Gary, karena dia dulu selalu bersikap baik dengan Arthur, dia membiarkan Gary pergi tanpa satu luka pun. Dalam perjalanan menuju studio, Arthur diikuti oleh dua polisi detektif yang telah mencurigai keterlibatannya dalam pembunuhan 3 pegawai perusahaan wine. Mereka kejar-kejaran sampai masuk ke dalam kereta. Tetapi karena Arthur menggunakan dandanan dan pakaian badut, Arthur pun bisa dengan mudah menyamar bersama para demonstran yang juga menggunakan kostum badut sebagai simbol protes mereka. Satu dari polisi itu pun tanpa sengaja menembak salah satu demonstran dan memicu kerusuhan yang sangat ricuh. Insiden ini memberikan waktu bagi Arthur untuk lolos dari kejaran polisi dan bisa sampai di studio dengan selamat. Arthur datang ke studio itu dengan sebuah rencana gila yang telah ia susun sebelumnya di dalam kepalanya. Ia meminta agar Murray memperkenalkannya dengan nama Joker sebagai sindiran atas cacian yang digunakan oleh Murray sebelumnya saat mengulas video rekaman penampilan Arthur. Joker diambil dari kata joke yang berarti candaan, maka kalau Joker berarti pelakunya atau disebut sebagai pelawak, orang yang memberi candaan. Sebelum masuk ke acara, dia pun juga sempat menari sampai membuat krunya bingung apa yang ia lakukan. Acara pun kemudian dimulai dan disiarkan secara langsung. Murray menanyakan sejumlah pertanyaan pada Arthur, namun Arthur kemudian mulai melontarkan sejumlah lelucon yang terasa sangat janggal dan tidak wajar. Arthur lalu mengaku bahwa ia adalah orang yang membunuh 3 pegawai perusahaan wine di kereta api. Sontak, audiens dan beberapa orang di situ kaget banget dong. Ini bagian lelucon apa dia ngaku beneran? Arthur kemudian membuat sebuah pidato emosional mengerikan yang menyoroti tentang ketidakadilan yang harus diderita oleh masyarakat miskin dan lemah di kota itu. Dan dia juga mengatakan kalau Murray adalah bagian dari orang jahat karena Arthur menyadari diundangnya dia di acara tersebut hanya dijadikan sebagai bahan bercandaan, yang dimana bahan bercandaan ini hanya untuk mempermalukannya. Kemudian secara mengejutkan, Arthur menembak kepala Murray dalam acara televisi yang masih disiarkan secara langsung. You deserve! Because of what you did. I know. Good night. And always remember. Polisi lalu segera datang untuk menangkap Arthur. Di sisi lain, aksi Arthur itu memicu pemberontakan besar-besaran yang pecah di berbagai bagian kota. Warga kota heboh banget setelah melihat kelakuan Arthur di siaran langsung, semakin hingas-bingas karena ada pelopornya. Salah satu pemberontak tiba-tiba menghadang Thomas Wayne dan istrinya yang sedang berjalan di sebuah lorong. Ia menembak Thomas dan sang istri, tapi membiarkan putra mereka yang bernama Bruce Wayne tetap hidup, yang di kemudian hari ia akan menjelma jadi Batman. Tiba-tiba ada para pemberontak yang mengendarai mobil ambulans dengan sengaja menabrak mobil polisi yang membawa Arthur. Dari insiden itu dia pun pingsan. Para pemberontak ini mengetahui Arthur berada di dalam dan membopongnya keluar mobil kemudian diletakkan di atas. Sambil berteriak menyuruh Arthur bangun dan bangkit. Ya, kalau di sini Arthur tuh udah disembah-sembah sebagai pelopor pemberontakan.
Tak lama kemudian Arthur bangun dari pingsan dengan melihat pemandangan porak-poranda sebuah kota yang sangat ricuh, berantakan, dan gak karu-karuan. Arthur begitu bahagia dan menari di atasnya, diiringi sorak-sorai dari para pemberontak yang mendukung Arthur. Pada akhirnya Arthur ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah sakit Arkham dengan outfit serba putih. Di sana Arthur nampak sedang berbicara dengan seorang psikiater. Ia lalu tertawa pada leluconnya sendiri. Saat sang psikiater terlihat kebingungan, Arthur mengatakan bahwa ia takkan pernah memahami leluconnya. Kemudian dia menyanyikan sebuah lagu sindiran yang terjemahannya begini: "Beginilah hidup, memang lucu seperti kelihatannya. Beberapa orang senang melihat orang lain gagal, tapi itu tak membuatku patah semangat karena dunia ini terus berputar." Bagian akhir film kita akan ditunjukkan Arthur yang berhasil kabur dari rumah sakit dengan jejak kaki berlumuran darah, yang kemudian film ini akan berlanjut di trilogi The Dark Knight menceritakan kisah Batman versus Joker. Kalian sadar kan tadi anaknya Thomas Wayne masih hidup, namanya adalah Bruce Wayne. Nah, kelak dia ketika udah gede akan menjelma jadi Batman. Kemudian film pun tamat. Di awal hingga ke tengah film, plot akan berjalan dengan lambat sampai pada suatu titik kita sebagai audiens tidak bisa membedakan lagi mana orang yang baik dan mana orang yang jahat. Semuanya jadi begitu abu-abu dan tidak semudah membedakan antara mana yang cebong dan mana yang kampret. Semuanya benar-benar blur. Dan pertanyaan pun muncul di kepala saya, apakah kita harus kasihan pada penderitaan yang dialami Fleck? Atau kita harus membenci orang-orang yang merundungnya? Atau memang terminologi orang baik dan orang jahat sebenarnya itu memang tidak ada? Jangan-jangan semua orang yang ada di dunia itu lebih banyak yang abu-abu? Somehow, film Joker membuat kita merasakan kepedihan hidup yang kadang kita rasakan, dunia yang terasa tidak adil atau menjadi bahan lelucon orang-orang sekitar. Semua orang akan merasakan ada sebagian Joker dalam diri kita, ya kan? Kalian pernah gak sih ngalamin pengalaman-pengalaman buruk selama hidup? Pasti pernah dong. Dalam lubuk hati kita berempati terhadap apa yang dirasakan oleh Arthur Fleck, karena mungkin kesamaan penderitaan yang kita rasa, atau rasa solidaritas atas penderitaan Arthur pula yang membuat kita seakan senang saat dia membalas satu persatu orang-orang yang membulinya, orang-orang yang menjadikannya bahan olokan. Tapi disitulah letak kontroversi film ini. Film ini seakan membenarkan semua kejahatan yang dilakukannya pada dunia setelah apa yang dunia lakukan pada Arthur. Siapa yang bilang membunuh 3 orang pegawai perusahaan Wayne dianggap sebagai keberhasilan? Keberhasilan mengalahkan dunia yang tidak adil? Adakah? Jawabannya adalah kita sendiri. 3 orang tersebut adalah simbol dari dunia yang korup, dan jauh dalam lubuk hati kita adalah si Arthur. Karena jauh dalam lubuk hati kita semua adalah Joker. Jadi siapa yang lebih menyeramkan? Joker si monster psikopat yang anarkis, atau kita, masyarakat yang menciptakan orang seperti Joker? Kita akan dibuat paham mengapa Joker menjadi pribadi yang sangat apatis, mengerikan, dan tak terduga. Disinilah Joker kemudian terbentuk. So, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.